kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang yang sudah diamankan melakukan pemukulan kepada 2 orang. Malam itu Pak, saya ada bisikan mau dibunuh. Enggak itu Bang, itu nggak benar itu. Itu mungkin kata-kata Bapak aja yang beda. Sebuah kontrakan di bilangan Rawa Bebek, Bekasi Barat mendadak ramai. Rupanya telah terjadi peristiwa penganiayaan di tempat ini. Korbannya pasangan suami istri, penghuni salah satu kamar kontrakan. Hari ini kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang yang sudah diamankan melakukan pemukulan kepada 2 orang. Lokasinya ada di Kampung Rawa Bebek, RT 4 RW 15, Kelurahan Kota Baru. Kita harus segera langsung ke lokasi, ke TKP untuk mengamankan pelaku. Saat ini juga kita langsung menuju ke TKP. Seluruhnya siap, gerak. Bubar, jalan. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Bekasi Kota yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian, pelaku sudah diamankan warga. Ia nyaris dikeroyok. Ya. Selanjutnya polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Masih terlihat bercak darah di pinggir tangga menuju kamar kontrakan korban. Sukimin yang menjadi korban penganiayaan akhirnya tewas di rumah sakit. Sehari kemudian, Suwati istri Sukimin menyusul. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Korban Sukimin tewas dengan 3 luka hantaman benda tumpul di tubuhnya. Sedangkan istrinya Suwati mengalami 7 luka hantaman benda keras di tubuhnya. Kalau dari hasil otopsi itu memang karena pukulan benda tumpul ya. Untuk si korban yang pertama yang si laki-laki ini di kepala, rata-rata di kepala dan leher. Ada 3 pukulan. Sedangkan untuk yang istrinya ada 7 kali pukulan. Selain kepala, tangan juga, badan juga. Udah, ngomong apa adanya. Lelaki inilah yang merenggut nyawa pasangan suami istri Sukimin dan Suwati. Namanya Andrianto, profesinya sebagai pedagang nanas. Kenapa sampai ini orang dilinggis, kenapa gitu loh? Cemburu. Oh, cemburu. Andri juga merupakan tetangga kontrakan korban. Kamu tahu dari mana kalau dia selingkuh?
Bisikan apa? Halusinasi kamu? Ya, Halusinasi itu kenapa? pokoknya saya nganggur lama terus saya mau dibunuh. Oh, dibunuh? Keluarga dihabisin. Siapa? Aku sama keluargaku. Ah, itu berarti ini halusinasi kamu. Perasaan kamu mau Perasaan kamu dibunuh. gitu. Iya. Untuk keperluan penyidikan, Andrianto pun diamankan di Polsek Metro Bekasi Kota. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang yang sudah diamankan melakukan pemukulan kepada 2 orang. Malam itu Pak, saya ada bisikan mau dibunuh. Enggak itu bang, itu nggak benar itu. Itu mungkin kata-kata bapak aja yang beda. Kini, Andrianto, lelaki yang telah menghabisi pasangan suami istri di Bekasi, telah dijadikan sebagai tersangka. Dan linggis inilah yang digunakan Andrianto untuk menghabisi nyawa kedua korban. Saat dilakukan pemeriksaan, alasan Andrianto selalu berubah-ubah. Bahkan lelaki 60 tahun asal Cilacap, Jawa Tengah ini juga mengaku sempat mendapat bisikan gaib yang memerintahkan dirinya untuk membunuh korban. Dia curiga kalau anaknya telah diperkosa oleh korban, oleh anaknya korban awalnya. Nah, tapi pada saat di BAP kembali dia bilang istrinya, namun realnya di BAP itu dia bilang ya istrinya yang selingkuh dengan korban. Dan kami sempat mewawancarai Andrianto di sela-sela proses penyidikan. Jadi yang pertama kali saya ada kecurigaan dengan istri saya lah ya. Karena itu nggak terbukti, saya katakanlah cemburu buta. Nah yang kedua, ada keanehan-keanehan terhadap istri saya gitu. Jadi saya sampai nanya, kamu selingkuh apa enggak? Kalau kamu senang dengan orang, saya anterin, saya ikhlas, saya ridho. Tapi jangan selingkuh asal kamu demen. Saya tanda tangan di atas materai pun ridho kalau kamu cinta sama orang. Istri saya enggak. Tapi yang kedua kali kayak malam itu Pak, saya ada bisikan mau dibunuh Pak. Bener Pak, malam itu saya mau dibunuh habis sama keluarga saya, habis semua. Yang bunuh itu yang keluarga korban sekelompok dan teman-temannya yang kemarin mampir ke sini Pak. Rombongannya itu yang saya dihantui ketakutan sama rombongan itu. Daripada saya habis duluan, nggak ada yang mati, keluarga aku mati semua, aku udah mati. Lebih baik ya diantara satu biar nggak seneng ada yang mati duluan gitu. Tapi sesudahnya Pak, kok kenapa tadi kok sampai begini dengan nggak pas dengan kenyataan, apa itu tadi bisikan setan apa? Iya. Kalau saya punya istri kayak Pak Andri, saya istrinya lus-lusin aja. Terus yang kedua, itu istri Bapak nanti kalau lebaran dapat THR 1 bulan gaji. Aku diem, iya, gajinya berapa? 900 sampai 1.500, pas saya nggak pernah nanya-nanya. Dan nanya kayak gitu. Di samping kontrakan Bulani, saya lihat linggis saya ambil Pak, buat jaga-jaga ntar kalau saya dihabisin habis maghrib itu. Nah begitu istri saya pulang, itu linggis buat apa Pak? Saya bilang buat nyopotin paku. Istri saya ketakutan, dia ke rumah kontrakan ponakan.
Saya matiin lampu, naik ke atas, lampu kamar dia saya matiin langsung. Kan suaminya di pinggir, saya pukul duluan. Saya nggak ada niat matiin istrinya, Pak. Setelah itu saya duduk di tangga, Pak, megangin linggis di bawah, mau turun banyak orang. Untuk nakut-nakutin, nggak saya pukul, nggak ada yang kena. Sebenarnya saya mau ngincarin diri kalau polisi yang datang, Pak. Polisi belum datang. Saya takutnya dihabisin masa, Pak. Demi Allah menyesal, Bang. Saya minta maaf sama keluarga korban dan anak cucu sahabatnya ya. Minta maaf. Menyesal hilap kejadian ini. Bener-bener kayak nggak terasa, Pak, hilap. Minta maaf bener. Untuk memperjelas aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Andrianto, polisi pun menggelar proses prarekonstruksi. Kontrakan siapa? Diawali saat Andrianto mengambil sebuah linggis yang ada di dapur. Oke, nggak dikunci, masuk. Terus setelah masuk, Ia kemudian memadamkan listrik kontrakan. Selanjutnya, Andrianto naik ke atas menuju kamar korban. Dan pembunuhan itu pun terjadi. nah, megang pacul, linggisnya kayak apa? Kayak pegang pacul begini? Iya. Akibat perbuatannya ini, Andrianto terancam hukuman berat. Kita menetapkan kepada tersangka untuk pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidi dengan pasal pembunuhan, pasal 338 KUHP, subsidi dengan penganiayaan berat sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Kalau untuk pasal 340 KUHP sendiri, itu ancaman hukumannya sebenarnya maksimalnya adalah hukuman mati atau 20 tahun penjara atau seumur hidup. Sedangkan untuk pasal 338 itu ancaman hukumannya 15 tahun, sedangkan untuk penganiayaan berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia ancamannya 10 tahun. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang yang sudah diamankan melakukan pemukulan kepada 2 orang. Malam itu, Pak, saya ada bisikan mau dibunuh. Enggak itu Bang, itu nggak benar itu. Itu mungkin kata-kata bapak aja yang beda. Untuk menggali informasi lebih dalam soal terbunuhnya pasangan suami istri di Kampung Rawa Bebek, Bekasi, tim menyingkap tabir menyambangi kontrakan yang menjadi lokasi kejadian. Di sini, kami bertemu tetangga kontrakan korban. Adalah Sumarti. Wanita inilah yang pertama kali mendengar suara jeritan dari dalam kamar korban. Pas saya dengar suara itu, saya di dalam terus sama anak saya. Saya rasanya udah ketakutan lah intinya. Terus saya mau turun sama anak saya. Pas saya mau turun di tangga ada orang. Saya masuk lagi. Saya nggak tahu bawa apa, yang penting dia kayak gini notok-notok kayak gitu. Ya saya takut. Selain Sumarti, tetangga lainnya adalah Kuswanto. Saat itu Kuswanto lah yang menggotong korban ke mobil. Mas Kus lihat apa aja, Mas? Ya itu cuma lihat itu ada apa? Ini udah pada darah udah banyak patah soalnya di tempat tidur ini sini. Ibu darah, kepala darah udah darah semua. Nah, terus bapaknya terlentang sono, kepalanya udah darah semua. Udah terus Yang sebelah sini siapa? Ibunya. Ini ibunya. Sebelah situ? Itu bapak. Kepala di sono, kaki di bawah.
Kelihatan nggak luka-lukanya atau darahnya sampai mana aja gitu? Oh, kalau lukanya nggak kelihatan, pokoknya saya panik sih mas. Nah, kondisi si bapak sama si ibu apakah masih ada? Kalau si ibu gitu? masih, kalau si ibu masih agak napasnya ada lah. Nah, terus si bapak itu kayaknya cuma sekali doang itu. So saya bersama teman-teman tuh dibawa ke bawah ke mobil karena itu masih ada napasnya. Nah ini pas ngangkat ini merosot mas, merosot itu si hakimnya. Ini hakim sebelah sini, terus si Uji sebelah sini. Saya kaki merosot tangannya pas merosot di sini. Ini berarti darahnya korban ya? Budenya. Terus bawa ke sini mobil yang ini mobilnya. Setelah menganiaya korban Sukimin dan Suwati, tersangka Andrianto sempat mengamuk dan hendak melukai orang yang ada di sekitarnya. Dari habis beli pecel ayam, lampu kan mungkin dimatiin sama pelaku, jadi saya masuk, terus nyalain lampu, dia lagi di balik pintu. Di sebelah mana? Di sebelah sini, ini posisi pintu kayak begini, ini masih rada rapat segini lah. Nah saya nyalain saklar lampu, dia ada di balik pintu, di sini. Lah dia ngembatin linggis, cuma keserimpet kabel ini. Nah, kabel casan ini. Ada berapa kali dia mau nyabet linggis? Di sini sekali. Cuma mungkin dia kakinya badannya nyangkut di gagang kunci juga. Nah, terus pas ngejar lagi mungkin keserimpet kabel. Nah, terus dia ngejar. Abang lari berarti? Iya. Nah, dia lari kemana? Waktu itu dia sambil ngapain bang, ngejar abang? Dia kan lalu begini bawa linggisnya. Berdasarkan pengakuannya, Andrianto nekat menghabisi pasangan suami istri Sukimin dan Suwati lantaran ia mengira istrinya berselingkuh dengan korban Sukimin. Informasi ini coba kami konfirmasi kepada Yoga, anak Andrianto. Melalui sambungan telepon, Yoga membantah tudingan yang dialamatkan kepada sang ayah. Enggak itu bang, itu nggak benar itu. Itu mungkin kata-kata bapak aja yang beda gitu. Kira-kira kalau dari keluarga bapak ada yang bisa saya temuin nggak ya, Mas? Ya nggak bisa kayaknya sih, orang pada punya suami semua. Kalau ibu posisi di mana sekarang? Sekarang? Iya. Sekarang di rumah kakak. Di rumah kakak, bisa ditemuin nggak ya? Wah, jangan deh pak. Lagi kayak gitu soalnya ibu saya shock banget, trauma. Menyikapi kasus ini, kriminolog Universitas Indonesia Muhammad Mustafa angkat bicara. Kalau melihat dari peristiwanya, itu ada indikasi berhubungan dengan persoalan harga diri. Kalau dari berita kan dikatakan anaknya diperkosa, itu kan menyangkut kebenaran harga diri. Kalau ada berita lain yang katanya istrinya selingkuh, itu juga kemudian persoalan harga diri. Mustafa juga mengungkapkan kalau Andrianto bukanlah seorang pembunuh profesional. Pelaku ini termasuk yang cara berpikirnya nggak panjang. Setelah melakukan pembunuhan, larinya cuma di rumahnya, cuma di lantai bawah gitu kan, nggak kemana-mana.